Sobat Penyembah, kita jumpa kembali di dalam program Worship at Home. Sementara kita ada di rumah, tetap jangan berkecil hati, karena dari rumah kita bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan Allah kita itu maha hadir, omnipresent, dimanapun dia ada. Dan dia mau hadir, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Iya. Beberapa teman saya status daripada WhatsApp-nya sudah berkata, saya sudah 30 hari di rumah, saya sudah 31 hari di rumah, mau berapa lama lagi. Tetapi kita tidak memperpanjang soal berapa lama dan akan berapa lama. Tapi kita akan bersyukur bisa tetap di rumah dalam keadaan sehat. Beberapa orang masih terpapar. Beberapa orang bahkan sudah dikuburkan. Kita masih hidup. Kita masih bisa sehat. Amin. Tinggal kita mengkreatifkan diri untuk produktif di rumah. Dengan program Worship at Home. Sobat Penyembah, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan tema pada Worship at Home saat ini adalah mengalahkan ketakutan dengan bersyukur. Iya. Biarlah kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan kita berkata bersyukur. Dan telah hadir juga di studio saat ini, di rumah studio tempatnya. Karena ini ibadah rumah. Yes. Dr. Marcel Timotius Handoko. Yes. Salam Pak. Salam penyembah. Yes. Juga Pinkan Mambo. Shalom Pak. Terus kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Silakan. Pinkan ikut nyanyi. Kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Yes. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, umur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku seumur hidupku. Pakailah hidup kami semua seumur hidup kami. Dr. Marcel Timotius Handoko. Ya. Ketakutan yang merajalela hari-hari ini bukan saja melanda orang di pusat, di daerah, pemerintah, juga rakyat, orang kaya, orang miskin. Nah, di tema kita mengalahkan ketakutan dengan bersyukur ini, dokter, kan saat ini dokter sebagai garda yang istilahnya terpenting. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi corona yang tidak kunjung selesai. Dan dokter kadang-kadang harus menghadapi pasien yang COVID-19 positif. Beberapa bahkan udah jadi korban. Teman saya dokter, dia nggak tahu kalau pasiennya itu COVID. Dia dokter umum. Berangkat juga. Nah, bagaimana dokter mengalahkan rasa takut kalau menghadapi pasien yang COVID-19?
Ya, saya yakin rasa takut wajar dialami Pak buat teman-teman saya, sejawat saya di luar sana yang hari ini berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Kalau ngomong takut nggak, pasti ada takut. Tapi kembali lagi Pak, bahwa kita menyadari bahwa ini sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang dokter, terutama yang menangani di garis depan COVID-19 yang berhadapan langsung ya. Bukan cuma dokter, perawat, cleaning service rumah sakit, administrasi rumah sakit, banyak orang yang berhadapan langsung hari-hari ini. Kalau ditanya pasti takut Pak. Tapi kembali lagi bahwa kalau hari ini boleh ada dan tanggung jawab ini boleh ada, ini sebagai sebuah respon positif Pak buat dokter-dokter teman-teman saya di luar sana. Kita pengen ini cepat selesai. Pengen pasien-pasien yang COVID juga cepat sembuh gitu. Jadi rasa takut jauh lebih dikalahkan dibanding apa ya? Rasa ingin membantu, rasa ingin menolong, rasa ingin pengen badai COVID ini cepat berlalu. Jadi kalau takut wajar, tapi saya yakin khususnya teman-teman saya di luar sana, takutnya mungkin udah lewat Pak. Tapi udah ngambil keputusan buat ayo kita lawan COVID ini 19. Pasien yang ada, yang terjangkit, kita rawat dengan baik, kita usahakan supaya bisa segera pulih. Wow. Jadi dikalahkan dengan panggilan ya? Yes. Dedikasi ya? Jadi Yes. berkatnya. Tetapi kalau mereka akhirnya jadi korban itu kebanyakan karena peralatannya tidak cukup, apakah kurang hati-hati, apakah itu yang kehendak yang di atas, gimana Dok? Multifaktor Pak, memang saat ini yang namanya APD perlu diketahui jumlahnya masih terbatas. Tapi kita perlu apresiasi sama pemerintah yang sudah mengusahakan dan mulai membagikan ke seluruh Indonesia, terutama kota-kota utama yang terjangkit, ya yang banyak pasien COVID-nya. Ya memang segala usaha diupayakan Pak. Artinya dokter, para medis semua tetap pakai APD. Tapi kembali lagi bahwa ada faktor-faktor juga yang kita nggak bisa tahu ya, sampai bisa terkena, terjangkit, dan bahkan beberapa guru-guru saya, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan perawat yang akhirnya dipanggil Tuhan boleh lebih dulu gugur dalam tugas ini Pak sebagai pahlawan kemanusiaan. Wow. Kembali ke Pinkan Mambo. Setelah kamu 7 tahun memilih untuk mengiring sang juru selamat, tentu perjalanannya nggak mulus, Ton. Iya. Kamu mengubah jalan hidupmu. Jujur, waktu kamu memilih jalan keselamatan, kebenaran dan kehidupan di dalam juru selamat Tuhan Yesus Kristus, pernah ada rasa khawatir nggak nantinya apa kata teman, kata keluarga, apa nanti untuk karir masa depanmu, dan cara Pinkan Mambo mengalahkan rasa kekhawatirannya itu bagaimana? Silakan. Iya, yang pertama khawatir itu waktu pertama kali terima Tuhan Yesus itu pasti. Itu kita belum mengerti firman, belum dimuridin, pasti khawatirnya itu besar banget. Masih manusia lama, tapi kan bagaikan bejana, dibentuk terus sama Tuhan. Lalu jadi rasa khawatir itu makin setiap hari, makin kesini sepanjang aku ikut Tuhan, makin berkurang. Yang mengurangi itu apa? Yang pertama pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Selama aku tuh nggak pernah bolos gereja, karena aku gembala sidang juga, aku ngajar juga. Dari dulu aku belum gembala juga aku rajin gereja, dan gereja tutup pun aku cari. Jadi aku itu kayak profesor juga gitu, kayak tukang belajar lah intinya. Jadi aku mau hidup sukses tapi dengan Tuhan gitu. Lama-lama setelah aku ikut Tuhan, hidup aku bener pelan-pelan gitu Pak Tim. Pelan-pelan itu rasa khawatirnya tuh hilang. Karena kan kita makin banyak nih pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan takut itu bukan dari Tuhan gitu. Yang dari Tuhan tuh rasa bersyukur, sukacita. Jadi makin jago firman, makin jago juga ngerjain firmannya. Tapi aku juga ada lemahnya, aku juga nggak semuanya bisa. Tapi aku tuh memastikan aku lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Intinya bertumbuh firman lebih baik. Tuhan itu yang membuat aku bertumbuh, nggak khawatir. Wow. Yes. Iman lah intinya. Iman yang terus Pengetahuan. naik. Iya, Roh Kudus yang membangun. Yes.
Dokter Marcel Timotius Handoko. Iya, Pak. Antara mitos dan fakta ini penting. Ya. Iya. Darurat corona ini fakta atau mitos bakal akan berhenti atau terus-menerus tidak jelas. Ya, kalau daruratnya keadaannya hari ini tentunya fakta. Karena sudah diumumkan oleh Bapak Presiden sebagai bencana nasional, Pak. Jadi memang ini keadaan yang cukup serius, tapi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Artinya ada usaha-usaha upaya yang bisa dilakukan. Sekarang bukan bencana nasional, bencana internasional. Iya. 208 negara. Ya. Oh my God. Kalau dunia statusnya pandemik, Pak. Artinya Iya. hampir seluruh dunia mengalami. Tapi kalau Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi mitos atau fakta Iya. bahwa pandemik ini berhenti atau tidak? Oke, jawabannya adalah fakta bahwa pandemi corona ini pasti akan berakhir. Kenapa? Kita bisa melihat hari-hari ini keadaan di epicenternya, yaitu di Wuhan, ya itu sudah dinyatakan lockdownnya selesai atau sudah dibuka. Kenapa? Karena kasus barunya udah nggak ada, Pak Tim. Kalau kita lihat, kasus pertama kali muncul di sana itu Desember 2019. Dan kemarin akhir Maret dinyatakan selesai lockdownnya atau isolasinya dinyatakan selesai. Kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, saya percaya bahwa di Indonesia kalau kita disiplin sama PSBB ini, Pak, physical distancing, pakai masker, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita harap kita udah berjalan 1 bulan hari ini dari kasus pertama tanggal 2 Maret dinyatakan. Saya percaya semoga bisa lebih cepat dari 3 bulan, di Indonesia juga segera berakhir kalau kita sama-sama disiplin dalam mengusahakan memutus rantai COVID-19 ini, Pak. Wow. Dahsyat. Tenang, duduk. Iya, iya. Iya, duduk. Siapa sih? Korban corona nambah, Pak. Iya, duduk dulu, nak. Sabar, nak. Duduk, nak. Apa, nak? Kamu baca apa, nak? Aku baca berita hari ini, Ya. korban nambah, yang meninggal juga nambah, Pak. Iya. Terus ini gimana, Pak? Aku mau pindah negara. Lebih baik aku ke Korea Selatan, Pak. Di sana aman, tidak ada corona, Pak. Please, Pak, aku pindah ya. Aku Sebentar. takut di Indonesia, Pak. Nanti aku jadi korban. Aku mati gimana, Pak? Oke. Kamu baca berita dari mana, nak? Google, Pak. Oh, Google. Google. Aku searching hari ini semuanya korban-korban. Aduh, ODP juga bertambah, Pak. Oke, nak. Kalau baca Google yang lengkap, nak. Lengkap, Pak? Ada kabar baik dan kabar buruk. Yes. Oh, Kabar buruknya memang ada yang meninggal, tapi kabar baiknya ada yang sembuh ya, Dok? Ya, yang jelaskan, sembuh Dok. banyak. Jelaskan, Dok. Ya, jadi ini fakta atau mitos, Pak, ya, bahwa corona bisa sembuh apa enggak? Iya. Faktanya adalah bisa sembuh. Bisa sembuh. Dan yang sembuh banyak. Kamu baca Google-nya yang kabar buruk, baca kabar baik. Oh, jadi ini gimana, Dok? ada 2 gitu. Ya, faktanya bahwa corona bisa sembuh dan yang sembuh banyak. Walaupun memang ada yang meninggal, tapi yang sembuh jauh lebih banyak. Nah, sebentar. Kalau kamu minta pindah ke Korea Selatan, nak. Pertama, belum tentu bisa berangkat, nak. Kedua, kamu mau tinggal di bawah jembatan, nak. Di apartemen dong, Pak. Oh, apartemen. Mahal, lumayan. Sip. Bayar. Bukan bayarnya sih bisa. Masalahnya, tidak semudah itu. Dan tidak bisa yang menjamin kamu tidak tertular oleh carrier yang lain, ya, Dok? Iya. Justru Coba. sampai sana dia yang bawa virusnya, Pak. Ya. Iya. Ya. Solusinya gimana, Dok? Tenang. Pak? Pinkan akan nyanyi buat kamu. Aduh. Silakan, Pinkan. Ini Coba, anaknya ya. kamu bukan hanya baca Google yang negatif, yang buruk. Dengar lagunya Pinkan dulu. Lagu Ya. Kekuatan Iman, silakan. Ya, biar kamu kuat ya, Dek ya. Jangan nangis dulu, kakak nyanyi ya buat kamu ya. Banyak yang mati. Oh, kita manusia memang terlahir tak sempurna.
Waktu kamu akhirnya menjadi tim Ratu ya, Iya. itu seperti apa kemewahan atau rasa berharga yang sempat kamu terima? Sebentar dulu. Lalu dihubungkan dengan Rasa berharga. sukacitanya hari ini ya. Silakan. Seberapa berharganya? Iya. Dulu tuh aku pernah, bukan ngomongin duit ya, malu kalau ngomongin duit. Sekali beli mobil tuh banyak langsung. Buat nenek, buat paman, buat apa, serenceng. Terus kalau tiap hari itu kalau uang ATM aku itu nggak habis minimal di bawah 100 juta, aku nggak mau pulang. Soalnya ada lagi duitnya. Jadi, nah kemewahan seperti itu udah biasa gitu. Tapi kalau boleh Pak Tim saya hubungin ke aku ikut Kristus sekarang itu, aku ngerasa uang itu nggak bisa menyelamatkan kita. Bener kata lagu tadi, hanyalah doa. Jadi hanyalah Yesus akhirnya. Tempat untuk kita berlindung, tempat untuk kita berdoa. Dialah di firman Tuhan, dialah jalan kebenaran dan hidup. Gitu. Jadi kalau sekarang punya Tuhan, ya walaupun kadang usaha aku diberkati, tapi kadang Tuhan izinkan saldoku tinggal 10.000. Tapi dalam nama Tuhan Yesus aku katakan di rumahku masih ada ubi 1, masih ada mie 1, ya aku bersyukur Pak Tim. Jadi beda. Sukacitanya itu beda ya? Sukacitanya itu tetap, sebenarnya kan yang kita butuhkan dalam hidup itu kan cuma makan 3 kali, minum kopi sekali, air putih. Sebenarnya hanya sesimpel itu sih gitu. Tapi lifestyle yang bikin mahal. Orang mau ini mau itu di luar sana. Gitu. Jadi sukacitanya itu beda sekarang itu karena punya janji firman. Yes. Jadi aku tetap berkatakan, aku diberkati, makasih Tuhan untuk ubinya, makasih Tuhan untuk saldonya tinggal 50 miliar, aku bilang gitu. Bener, nanti yang kita perkatakan tuh jadi kenyataan. Tapi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Yang ada, aku punya slogan, nggak apa-apa. Aku kan selalu bilang sama anak aku, Dek, boleh nggak main gokar waktu kemarin di Ancol? Ini sih uang buat besok, aku bilang. Tapi ya udah boleh. Kan kita kan punya tenang aja, Mami kan ada pelayanan tuh tanggal ini PK-nya berapa tuh gede, aku bilang gitu. Tapi Michelle kasih tahu aku, Mami salah ngomong, yang bener itu tenang aja, ada Tuhan Yesus gitu. Nah Tuhan tuh yang menyediakan, bukan dari omset kita, dari siapapun yang kita anggap. Kadang kita nggak pikirin ini, taunya Tuhan buka jalan ini gitu. Yes. Nah, tenang dulu. Baru mati 1 orang, Pak. Baru lagi. Baru mati 1 orang, dokter. Baru mati 1 orang. Dokter tenangin dok, dokter tenangin. Mau pindah negara, Pak. Dok, ini hormon apa dok? Ini hormon Mungkin dia lihat kortisolnya temennya yang berlebihan lain nih Pak ya. 1 lagi, Pak. Kalau dipegang nih deg-degan juga kan. Kepala agak panas ya. Mungkin Dada duitnya kurang banyak kali ya. Ya. Beritanya horor, Dok. Ya wajar panas, Dok. Jangan ditonton yang horor. Diapain? Masa dimakan, Dok? Dimatiin HP-nya atau HP-nya handphonenya, kasih taruh, saya. taruh handphonenya. Berdoa Handphonenya aja, taruh. berdoa. Jangan, Pak. Mau tahu info lebih lanjut lagi, Pak. Nah itu yang bikin kamu tambah khawatir, tambah Nyarinya takut. yang bad news soalnya. Justru kan kita harus tahu perkembangan Indonesia, Pak. Iya, tapi nontonnya jangan sering, jangan 24 jam. Loh, Saya tanya, kalau kamu lagi tidur jam 11 malam tadi malam sampai pagi jam 6 pagi, khawatir nggak? ya, Tidur. ya khawatir, Pak. Lagi kamu tidur, kamu khawatir, jangan bohong. Tidur, masa khawatir? Oh, kalau tidur nggak khawatir, Pak. Jadi sekarang kamu Tidur. coba taruh dulu handphonenya, taruh dulu. Nggak bisa tanpa handphone, Pak. Iya, taruh dulu sebentar. Nurut. Taruh ya. Kita nyanyi. Sungguh indah. Tuhan Yesus sudah mati dan menyelamatkan kita semua. Yes, Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
pergi ke Korea beda sama pergi ke Kroya. Kalau kamu ke Kroya, tinggal ke Gambir, ke Senen, naik kereta sampai di Kroya. Kalau Korea harus urus visa, nak. Ya aku urusin nanti Pak, bisa gampang itu Pak. Iya, kalau saya nggak tetangga nggak dapat, nak. Please Ayo, loh. Pak. Oke. Katanya papa sayang anak, buktiin Bayarin, dong kalau Pak. papa sayang anak. Ya. Kamu sayang Saya papa juga, enggak, nak? Ya sayang dong. Kalau sayang, dengerin dulu ini. Kak Pinkan Mambu akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Sharing apa Bagaimana lagi sih, Pak? mengalahkan ketakutan dengan bersyukur. Ya, coba mukamu agak dilipat sedikit supaya firman kamu dengarkan. Cakep Silakan, loh dia loh. Kak Pinkan, silakan. Oke. Oke, anakku juga suka gini nih Pak. Sama Iya. kayak dia, bacanya tuh yang bad news. Ya, Shalom, saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya, Pak Shalom. Tim. Shalom. Shalom Dede, anaknya. Jangan merengut dong. Es krim ya. Tanting tung. Haleluya. Shalom pemirsa di rumah. Kita judulnya adalah mengalahkan ketakutan dengan bersyukur. Ada amin. Amin. Pemirsa yang di rumah bilang amin dong. Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sama-sama yuk bilang, aku diberkati, aku bersyukur. Thank you Jesus. Haleluya. Sudah kasih Tuhan ya. Di satu tawari hari-hari ini ya banyak masalah seperti ini ya, pergumulan kita. Jadi bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan ya dengan rasa bersyukur gitu ya. Seperti Pak Dokter tadi bilang ya, rasa bersyukur kita dengan menghasilkan, kalau orang sukacita itu menghasilkan hormon yang baik gitu. Dulu aku juga ada dua hal kan yang bikin kita deg-degan. Yang satu jatuh cinta, satu lagi jatuh tempo. Jadi dua-duanya tuh sama-sama deg-degan. Tapi maka dari itu, makanya kakak mau sharing nih pada hari ini gitu ya. Bagaimana mengalahkan ya ketakutan Dede ya. Dengan Dede tuh harus bersyukur gitu. Bersyukur. Benar sih kata Papa, jangan lihat yang jelek-jelek, lihat yang bagus beritanya. Jadi kita bersyukur tiap hari udah ada yang sembuh gitu ya. Jadi saudara kasih Tuhan, pertama-tama kalau kita baca ketakutan ya, firman Tuhan berkata hidup ini aku rancang bukan untuk kecelakaan ya, tetapi untuk kehidupan yang dahsyat ya. Makanya ketakutan ini, sekali lagi, kata ketakutan ini ya bukan dari Tuhan ya. Sama-sama yuk bilang bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Bukan Jadi dari Tuhan. rasa takut, rasa khawatir, dulu aku juga cemburuan sama suami aku cek handphonenya, takut selingkuh. Tuh, akhirnya aku goreng ayam gosong, nyapu udah punya kemana sapunya. Tiap hari tuh kita disuruh setan untuk khawatir dan aku udah mau gila rasanya. Jadi deg-degan, jadi suami mau kemana tuh aku hampir pingsan. Terus kata dia, kenapa? Aku udah di rumah, aku tuh posesif dok dulunya. Jadi, kemana gitu. Masa kamu anak Tuhan kayak gitu. Jadi selama aku berjalan ya, jadi akhirnya aku nggak mau diperintah sama iblis. Jadi ketakutan ini bukan dari Tuhan, dari si jahat gitu, roh-roh jahat. Dan firman yang lain berkata ya, roh yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang di luar kita gitu. Jadi sudah kasih Tuhan ya, ketakutan sekali lagi bukan dari Tuhan ya. Nah bagaimana cara kita mengatasi ketakutan itu ya. Memang ketakutan itu it's happen, benar itu terjadi ya. Makanya ini ada caranya, gimana ya. Dan ini pasti benar. Karena ini dari Tuhan Yesus ya, mengalahkan ketakutan dengan rasa bersyukur ya. Jadi kita harus bersyukur dengan yang kita punya. Banyak orang di luar sana, satu pagi saya pernah bilang, Tuhan aku minta uang, Tuhan aku minta uang. Setiap hari aku bilang gitu, tiba-tiba aku berhikmat gitu ya. Tuhan bilang, kamu aja nggak punya uang aja kamu sehat loh. Jadi waktu itu aku bilang, oh iya ya, aku lupa bersyukur setiap pagi. Ya, bahwa kita nggak pegang uang ya, seperti aku bilang tadi, kita makan cuma butuh 3 kali, minum berapa kali. Sebenarnya ketakutannya kita itu kadang berlebih gitu ya. Ya kalau misalnya nggak punya mobil kenapa? Ya naik Gojek gitu.
Kalau misalnya, tapi kita beriman ya, katakan makasih Tuhan, berkat berlimpah-limpah. Setiap hari kita harus mengucap syukur. Oke, jadi mengalahkan ketakutan dengan rasa bersyukur. Bersyukur kita diberikan kesehatan ya, yang kita sehat setiap hari. Bersyukur kita nggak dipenjara ya. Saya dipanggil ke polisi aja kemarin udah deg-degan. Rasanya takut banget nggak ketemu anak di rumah gitu. Tapi berdoa sama Tuhan, ternyata orang yang mengandalkan Tuhan itu diberikan jalan keluar gitu. Jadi coba ya yang di rumah ya, kita buka ayatnya di 1 Tawari 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik ya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, nyanyi dulu lah sebentar lah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Coba kita ulangi, nadanya yang pas supaya bersyukur enak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sama-sama yang di rumah. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita sehat, amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya, jadi adik bersyukurlah ya. Tuhan Yesus itu di 1 Tawari 16 ayat 34 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Di sini ada kata setia. Ada yang percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang setia ya. Amin. Dia setia. Kalau kita telepon suami belum tentu senang terus. Kadang kalau dia lagi nyebelin ya nyebelin. Bener-bener kayak si itu tuh yang jahat. Saya juga kalau lagi nyebelin bener-bener kayak setan. Setannya jangan lihat gua dong, lihat sana dikit. Nah, jadi begitu ya. Tetapi kalau kita berserah, waktu kita mengandalkan Tuhan ya, dikasih nggak dikasih ya udah kita bersyukur. Tapi kita perkatakan kita dikasih ya, diberkati Tuhan. Jadi di sini adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Sama-sama yuk. Amin. 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 Coba G. Tahu nggak saudara dikasih Tuhan? Kita harus rubah paradigma kita. Ya pertama-tama kalian harus rubah itu satu, paradigma kita. Mindset kita harus berubah. Tuhan itu baik. Bahasa Betawinya baik ya. G coba ya. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Allah tuh baik ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia semua di rumah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam nama siapa? Yesus. Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, pertama kita harus tahu Yesus itu baik. Oh kata siapa Bugam? Kata siapa Yesus itu baik? Saya aja nggak dikasih uang, saya nggak dikasih mercy, saya nggak dikasih orang-orang yang punya handphone bagus, saya jelek. Nah ini dia, saya akan buka satu rahasia. Ikut Tuhan itu berangkatnya itu dari dasar. Yuk sama-sama bilang yuk, dari dasar. Dari dasar. Ya pasti kita dibentuk Tuhan ya. Oke, mengalahkan ketakutan dengan bersyukur ya. Bersyukur itu apa aja sih yang kita harus bersyukur ya? Yang pertama, Dek, ya dia lagi mikir kasihan deh dia. Yang pertama, Dedek, semua itu yang Tuhan izinkan itu baik gitu. Jadi kita berdoa ya, kita berdoa kalau apapun kita bilang Tuhan, aku berdoa untuk sesuatu hal lah gitu. Minta apapun gitu. Tetapi bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Misalnya kita minta motor atau handphone baru.
Terus kita bilang Tuhan, oh ya Markus 11 ayat 24 ya, ini penting banget ya. Markus 11, berdoalah seperti engkau sudah memilikinya. Jadi kita berdoa, Tuhan aku mau handphone baru, amin. Terus kita harus bilang, makasih Tuhan, handphone barunya on the way. Sama-sama yuk bilang on the way, on the way. Nah itu, jadi Dede hanya bilang, Tuhan jauhkan aku dari COVID, makasih Tuhan, aku sehat selalu gitu ya. Jadi Markus 11 ayat 24 itu, nah ini makanya kalau kita ikut pemuritan kita jadi tahu ya. Jadi semua baik ya, tapi kalau nggak dikasih handphone juga, mana Tuhan? Oke, waktu itu suatu malam saya pernah bilang, Tuhan aku minta uang dong buat ke mall, aku bilang. Tiba aku tunggu, makanya anak Tuhan harus punya M-Banking. Sama-sama yuk bilang M-Banking. Artinya apa? Kan anak Tuhan itu berdoa cek saldo, berdoa cek saldo. Jadi capek ke ATM-nya, Gojeknya aja berapa? Makanya kan bikin M-Banking cuma 20.000. Nah jadi ya udah, jadi semua baik. Jadi aku bilang, Tuhan aku mau jajan ke mall, minta uang, amin. Aku tunggu sampai jam 10, katanya Tuhan uangnya on the way gitu. Tapi uangnya kok gak datang-datang gitu. Akhirnya aku tahu, oh semuanya baik buat aku, katakan amin. Oh aku pikir, oh mungkin aku disuruh nyetrika baju, mungkin aku disuruh ngelap-ngelap meja. Akhirnya aku tetap di rumah, aku bersyukur. Nah bersyukur ya, bersyukur. Kalau Tuhan gak kasih apa yang kita mau, kita juga harus bersyukur. Nah, jadi aku tetap bilang, aku godain Tuhan Yesus pasti besok kan ke mallnya, amin. Aku bilang gitu. Bener saudara kasih Tuhan, gak nyampe besok, malamnya aku udah ditransfer deh. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Jadi besok pagi aku udah bisa ke mall lagi gitu. Nah jadi semuanya baik. Yang kita doakan belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Tapi kalau kita berdoa untuk apapun, tapi kalau Tuhan ambil atau apapun ya udah kita berdoa aja pasti yang terbaik untuk keluarga kita. Walaupun di rumah kita cuma ada 1 mie, 1 ubi, itu baik buat kita ya. Oh kemarin omsetnya 50 juta, sekarang omsetnya cuma 100.000. Ya udah waktunya untuk bersyukur. Bersyukur kalau kita nggak mati, kalau kita nggak dipenjara. Kalau kita masih bisa berkumpul sama anak kita ya. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, bersyukur untuk sehat ya. Kita harus bersyukur badan kita tuh sehat ya. Yang ketiga, rasa syukur ini waktu kita jangan selalu minta uang sama Tuhan atau minta apa, tapi kita selalu mengucap syukur. Kita nggak punya uang pun kita sehat loh. Yang kita butuhin uangnya atau nyampe-nya. Waktu kesini mungkin saudara ada yang naik ojek, ada yang naik apa. Kita nggak butuh uangnya, tiba-tiba nyampe. Ada amin. Amin yang kita butuh tuh nyampe-nya, makannya. Jadi kalau Tuhan itu bersama Tuhan nggak melulu ditentukan oleh nominal uang. Tapi kita itu selalu Tuhan beri jalan. Sama-sama yuk bilang selalu Tuhan beri jalan. Selalu Tuhan beri jalan ya. Jadi kita jangan lihat kalau tetangga sebelah punya mobil baru. Aku juga pengen kayak aku kan artis gini-gini. Nggak usah ngiri gitu. Ya kita perkatakan aja, makasih Tuhan mobil A-nya on the way. Makasih Tuhan motor baru on the way. Tapi kalau nggak dikasih ya udah kita mengucap syukur. Karena ayatnya berkata di Lukas, setialah di dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan berkati kita dengan perkara besar. Banyak orang itu pengen yang mewah-mewah. Tetapi lipat selimut aja susah ya. Punya rumah kecil, sial nih rumah gue jelek apa segala macem. Mau main ke rumah, nggak usah. Pura-pura nggak mau dikunjungin, padahal malu. Ya kita nggak boleh malu. Sama-sama yuk bilang nggak boleh malu. Nggak boleh malu karena Tuhan itu pakai kita dari semua aspek hidup kita ya. Jadi kita jangan malu seperti kesaksian aku ya kan. Dulunya jual pisang goreng ya kan. Sekarang Tuhan berkati dengan usaha yang diberkati Tuhan ya. Nah itu. Jadi kita yang ketiga jangan malu. Kita bersyukur dengan keadaan kita. Ya, orang pengennya besar. Oh, Markus 11 ayat 24 berkata, oh makasih Tuhan aku udah jadi bos, aku pengen jadi bos, amin. Makasih Tuhan aku udah jadi bos. Oh, aku nggak mau tuh pegang-pegang yang jualan pisang goreng, nggak mau. Aku nggak mau kerja-kerja yang. Aku pernah suatu hari ada seseorang pengen banget kerja, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena butuh uang. Tetapi suatu pagi aku butuh sesuatu di catering aku, gitu. Tetapi orang itu bilang, nih Bu, saya ada bahan ini gitu. Tapi dia tahu aku buru-buru, tapi dia nggak kasih gitu, itu bahan. Ya jadi banyak orang milih-milih dalam pekerjaan.
Kalau misalnya yang catering tangannya belepotan nggak mau pegang. Atau kita nyapu-nyapu gereja nggak mau, nyapu toilet gereja nggak mau. Maunya yang khotbah, maunya yang apa. Tapi waktu ayatnya berkata apa? Kita harus setia dalam perkara kecil gitu. Anak muda yang mau sukses di luar sana ya lipetin selimut, apa segala macam itu kita we have to do our own by myself dan bersama Tuhan Yesus. Kalau kita bentar-bentar mbak, ya Tuhan mau lihat. Tuhan itu uji gitu. Dulu saya nggak kuat jemur baju apa segala macam, tapi lama-lama saya jadi kuat. Nah, kenapa? Misalnya saya minta tolong suami nggak nolongin. Ya kalau saya mau marah-marah, oh rambut saya udah jabrik, udah mati kali 1 tahun yang lalu. Karena nggak ada bantuan, bayangin anak saya 5. Tapi nggak ada bantuan, stres gila mati, udah selesai. Tapi apa? Yang aku lakukan, aku cuma coba cek bos. Aku jemur baju sambil bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Saya kasih Tuhan, akhirnya saya cuma mengandalkan Tuhan Yesus. Katakan amin. Sama-sama yuk bilang cuma mengandalkan Tuhan Yesus. Cuma mengandalkan Tuhan Yesus, nggak ada yang bisa diandalin. Pendeta kadang iya kadang enggak. Banyak sekarang pendeta tapi nggak benar, bukan Bapak ya, tapi di luar sana. Tapi banyak juga orang lain ya, nggak bisa. Walaupun apapun, suami, istri, saya pun nggak bisa diandalin. Karena saya manusia, sering mengecewakan. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan kita tuh nggak pernah mengecewakan. Jadi saudara kasih Tuhan ya, jangan malu. Kalau kita punya apapun di hidup kita, makanya kadang Tuhan mau kasih handphone baru. Oke, suatu hari saya punya cerita. Saya ada kasih sesuatu sama orang. Harganya murah, cuma 300.000. Sedangkan orang itu nggak punya benda itu. Pas dikasih, nanti aja, ini kamu Bugem pegang aja. Nanti kalau udah punya duit besar, beliin saya yang baruan, yang lebih mahal gitu. Saya mau bilang, itu nggak ada bersyukur di dalam Tuhan. Katakan amin. Nggak ada bersyukur. Berarti Tuhan mau kasih besar. Oke, Tuhan mau kasih pingkan perusahaan. Puji nama Tuhan ya, Tuhan berkati aku dalam usaha yang ada. Tapi bukan karena usahanya. Tapi kalau saya bilang, pikirkanlah yang di atas. Bukan karena usahanya. Tetapi Tuhan berkati. Setiap hari itu hidup aku diberkati berlimpah-limpah gitu ya. Tetapi ya itu. Makanya Tuhan mau berkati yang besar. Tapi yang kecil aja dikasih orang, bilang makasih aja susah. Makasih apa segala macam. Atau pakai barang yang murah aja dia malu. Oke, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, bersyukur apa yang kita punya ya. Orang lain banyak. Kalau kita lihat ke atas nggak habis-habis, tapi kalau kita lihat ke bawah, kita itu boleh ada di sini karena pemeliharaan Tuhan Yesus. Amin. Jadi, oke, itu kita harus bersyukur semua baik, bersyukur kita sehat dan kita nggak boleh malu. Jadi kita bersyukur dengan rumah kita apa adanya ya. Rumah aku dari dulunya kecil, aku sapu-sapu, aku bilang nanti tambah besar. Dari rumahku 3x3, aku undangin orang banyak banget. Keluarga aku bilang malu, udah mau ikut Tuhan makin miskin, malu jangan undang-undang orang. Tapi aku bilang, oh malu bukan dari Tuhan, katakan amin. Malu itu dari si iblis. Jadi kita nggak boleh malu. Dan kita harus jadi berkat. Karena ayatnya bilang setialah dalam perkara kecil. Jadi semua baik, bersyukur semua baik. Bersyukur hidup kita sehat. Bersyukur kita punya rumah yang seadanya apapun. Dan perkatakan yang baik-baik. Ya jangan malu ya. Oke, sekarang number 2. Kenapa orang itu banyak yang tidak bisa bersyukur ya? Karena nomor 1. Karena banyak orang tidak menaruh Tuhan nomor 1 di dalam hidupnya. Katakan amin. Taruh Tuhan nomor 1. Aku udah gereja kok, aku udah ini, KTP ku Kristen, iya. Tapi di gereja main handphone. Di gereja liatin cewek cakep. Liatin omset. Di gereja lihat omset, M-Banking. Omset berapa. Nggak usah dilihat. Pujian-pujian, khotbah-khotbah. Diresapi, Tuhan ngomong apa. Ya, belajar, benar-benar haus. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Sama-sama yuk bilang, dipuaskan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dipuaskan sudah kasih Tuhan. Mie-nya dibikin banyak, pekerjaannya dibikin banyak. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, kita itu akan hidup tuh seperti pohon yang buahnya lebat, yang hijau semuanya. Sudah kasih Tuhan. Oke, nomor 1, kenapa mereka nggak bersyukur? Karena mereka nggak taruh Tuhan nomor 1 dalam hidupnya. Dan taruh Tuhan nomor 1 dalam hidupnya butuh integritas. Kalau kita ada meeting berapa miliar atau meeting 2 juta, tapi kita ada waktu doa gereja, kita nggak usah kerja.
nggak usah kerja, kita harus gereja gitu ya. Yang kedua ya, berjalan bersama Tuhan Yesus ya, sama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus. Uji Yesus, Yesus itu nolongin nggak? Karena jadi firman Tuhan dikerjain. Yeremia bilang serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan ya. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan Yesus. Jadi waktu kita susu habis, waktu dulu saya susu habis, saya sengaja loh sampai bikin susu 0. Nggak apa-apa, saldo 0, bodo amat. Sampai dapat susu yang dari Tuhan. Saya nggak mau minta-minta. Kalau kita minta-minta bakal jadi mental yang minta-minta terus gitu. Jadi uji Yesus, uji dia. Dia itu nolongin kita atau enggak? Ada amin. Ada amin ya. Nomor 3 ya. Kita harus jangan terintimidasi. Sama-sama yuk bilang jangan terintimidasi. Jangan terintimidasi. Ya, kenapa? Jadi Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu hanya datang mencuri, membinasakan. Nah, ini dia, khawatir. Khawatir itu pencuri. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu hanya untuk mencuri, membinasakan, tapi Tuhan Yesus mendatangkan kita hidup. Jadi pencuri itu bukan dari Tuhan. Jadi kenapa kita harus takut hidup kita digeluti dengan ketakutan kita? Jadi kita harus bilang firman lagi. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada yang di luar kita. Oke, kenapa kita bisa aplikasikan segala firman dalam hidupku, saudara kasih Tuhan? Karena saya selalu uji Yesus. Saya nggak punya apa, sengaja saya nggak minta orang. Sampai Tuhan Yesus yang kasih aku gitu. Jadi yang iblis mau kita tidur, kita ngorok, kita cari duit instan. Banyak banget orang yang cari duit instan. Jadi cewek simpenan, proyek 2 miliar, 3 miliar tapi nggak untung-untung. Mendingan saya jualan pisang goreng 50.000 kali 2, 100.000 kali 2. Itu diberkati Tuhan terus ya. Jadi sudah kasih Tuhan, jangan ada yang mau cara instan ya. Kita harus berawal dari dasar. Jadi bersyukurlah. Jangan terintimidasi ya. Orang bilang kita rasa takut segala macam, bilang no, say no. Sama-sama yuk bilang say no. Say no. Bilang no. No. No ya, dan bilang juga aku sehat. Aku diberkati Tuhan Yesus. Sejak Yesus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai. Sama-sama yuk bilang it is finished. Semuanya sudah selesai. Kita dilahirkan bukan untuk sakit, kita dilahirkan untuk bahagia. Ya, setia dalam perkara kecil. Oke, message dari aku hari ini ya. Dan satu hal, kalimat terpenting dari aku, dari Tuhan Yesus ya. Kalimat terpenting adalah awali semua dengan Tuhan. Kalau kita awali dengan kedagingan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan kita rasa kita jadi bos, rasa kita pintar, no. Firman Tuhan berkata tidak ada yang bisa dibanggakan. Berilah semua untuk dia, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hal ini saya tutup dengan kalau kita cari terus kebenaran, carilah dahulu Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, katakan yuk sama-sama, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya berkat, semuanya ya. Jadi kita nomor 1, taruh Tuhan nomor 1, nomor 2, bersyukurlah, jangan malu ya. Nomor 3, kita bekerja ya, karena waktu kita buat impian kita nggak kerjain berarti you just a dreamer. Dan nomor 4 ya, kita perkatakan yang baik, motor on the way, handphone baru on the way ya. Nomor 5, kita berserah. Apapun yang terjadi itu baik buat kita. Katakan Allah itu baik ya. Dan nomor 6, kita beriman. Beriman itu saudara yang kita perkatakan jadi kenyataan. Katakan amin. Jadi kita perkatakan, aku sembuh, aku diberkati, aku kerja, jangan malu. Jual pisang goreng, jual laundry, jual apa. Lebih malu lagi kalau kita minta-minta orang. Haleluya, haleluya. Saya minta cek, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Yes. Kita harus bagikan bejana. Sudah kasih Tuhan, kita harus mulai dari nol. Tuhan proses saudara, jadi apapun, jualan donat, jualan apapun. Saudara harus kuat, jangan cengeng. Cengeng bukan dari Tuhan. You gotta be fight. Kalian harus fight. Kita harus perang. Setiap hari itu perang. Melawan apa? Melawan kekhawatiran. Melawan setan. Mau kita tidur. Setan mau kita berserah. Nyerah. No. Ada tagihan kita kerja. Kita berdoa sama Tuhan. Jangan tinggalin gereja. Haleluya. Cek. Haleluya. Bagaikan bejana. Kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Bagaikan bejana. Siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu
terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saya undang saudara dan saya yang saya terpanggil untuk, mungkin saudara terberkati dengan kesaksian-kesaksian di acara ini. Mungkin ada yang belum terima Tuhan Yesus, dan hari ini saya mengundang yang belum terima Tuhan Yesus, yang mau menerima Tuhan karena dari hatinya sendiri, bukan karena paksaan. Hari ini hari spesial. Mari angkat tanganmu dalam Tuhan. Yang mau terima Tuhan Yesus, saya undang. Ini Tuhan Yesus, inilah tangan kami. Mari ikuti ucapan saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan aku Tuhan. Aku mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan saya satu-satunya. Dan jadikanlah hidupku menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu berdoa untuk saudara yang sakit, yang punya pergumulan, yang di rumah boleh angkat tanganmu, taruh tangan kita di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku minta dalam namamu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus kau berkati pemirsa yang nonton ini Tuhan, juga yang sakit di rumah. Aku minta dalam namamu Tuhan Yesus sembuhkan. Dan yang di rumah bilang aku sudah sembuh. Walaupun dokter bilang atau siapapun bilang kamu masih sakit, perkatakan iman, aku semakin sembuh, semakin sembuh. Aku diberkati. Juga yang punya apapun pergumulan kalian, aku berdoa Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Mari yang di rumah bilang terima kasih Tuhan Yesus buat jalan keluar yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini kami akan mengalahkan ketakutan kami dengan rasa bersyukur. Rasa bersyukur kalau kami diizinkan semuanya baik yang dari Tuhan. Kalau bersyukur karena kami sehat, dan kami bersyukur kami diberikan iman. Dan kami perkatakan, aku sehat, aku tidak mau takut, dan aku bersyukur dengan rumah seadanya, dengan apa yang Tuhan percayakan. Aku percaya waktu aku bersyukur dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Mari sama-sama yang di rumah, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Pingkan Mambo. Ya. Bukan hanya bisa menyanyi, bisa sharing firman, dan itu menguatkan kita. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Saya diingatkan Tuhan satu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, soal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya. Jadi tidak ada kata begini, khawatir setengah, mengucap syukur setengah. Khawatir sepertiga, mengucap syukur sepertujuh. Bukan. Harus semuanya. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu sebagai tindakan kita berterima kasih. Yes. Iya, benar. Kalau saya malam-malam mau tidur, saya berlutut, terima kasih masih bisa tidur malam ini. Iya. Besok pagi saya bangun, terima kasih. Saya kalau take off naik pesawat, bersyukur, landing bersyukur. Iya. Karena ada yang tidur nggak bangun, take off nggak landing. Iya juga ya. Bahkan sekarang di grup banyak WA bunyinya begini, sekali-sekali setiap jam update satu supaya kamu ditahu oleh teman-teman bahwa masih hidup. Oh ya ampun. Karena memang bisa terjadi, tapi untuk seluruh kru, tim yang melayani Worship at Home, penontonnya, semua pemirsanya, pasti diperpanjang umurnya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai tanda kita bersyukur, kita akan memuji Tuhan sekali lagi di penghujung acara ini, yaitu mujizat itu nyata. Yes Lord. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
Hatinya sudah tenang? Terima kasih. Tuhan Mbak Yesus. Mika, terima kasih. Jangan Tuhan nangis Yesus. lagi ya. Aku sekarang nggak takut lagi, Nggak ada Pak. berita kan? Nggak ada beritanya. Jangan mau. Taruh sini beritanya. Iya. Jangan mau. Itu bisa membunuhku lama-lama, Pak. Iya. Sekarang aku mau rajin baca Alkitab, Pak. Wah, bagus. Biar aku semakin kuat. Yes. Nanti kalau kamu masuk Korea, di karantina di Korea Utara, panjang urusannya. Ya kita nggak ketemu Paham? lagi dong. Nggak Apa? ketemu lagi. Nanti tante kalau main Dede nggak ada. Iya, oh. Oh. Terima kasih Nanti kamu banyak mau main ya. basket sama anak aku. Yes, boleh, Ya boleh, kan? boleh. Dia main basket. Main basket, aku Tapi suka tetap banget. rumah, ada jarak, tapi di rumah. ada jarak. Iya di rumah pakai ini. Oh. main basket. Iya, ada jarak 2 meter ya. Pakai panci aja boleh. Terima kasih untuk Dokter Yes. Marcel Timotius Ya. Handoko. Ya. Kesekian kalinya. Luar biasa. Terima kasih untuk biasa. Pinkan Mambo. Makasih Pak Terus Timotius. menyanyi. Iya. Terima kasih untuk Dulas Production. Yeay. Terima kasih untuk Dusia. Terima kasih semua kru. Amin. Sobat penyembah, Yes. dimanapun engkau berada. Sedang ada di kapal pesiar, di kapal kecil, di rumah besar, rumah kecil, di kota besar, di kota kecil, di kaki gunung, di puncak gunung, di kutub utara, kutub selatan. Asal mendengarkan program ini karena ECTI Plus aplikasinya bisa Oh, ya? ditonton di seluruh dunia. Jadi aku bisa nonton di rumah. Bisa. Wow. Bahkan melalui planet Mars juga bisa asal ada wifi-nya ya. Iya ya. Nah, sebagai kesimpulan penting ini untuk kita bawa pulang. Ah. Ternyata ketakutan itu tidak bisa kita buang. Ketakutan itu bagian dari seni kehidupan kita. Jadi, waktu ada percaya, ada takut. Kita pilih yang percaya. Ah. Semua di muka bumi ini ada pasangannya. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada lahir, ada mati. Ada percaya, ada takut. Ada bersyukur, ada takut. Nah, ketakutan jangan dibuang, hadapi dengan bersyukur. Seperti dokter ajarkan, Ya. tarik nafas, 4 detik Bersyukur. lewat hidung, tahan 7 detik, Enggak 50 detik dok. buang 8 detik Boleh lewat nih mulut. dibuang. lakukan 4 kali, Yes. 8 kali, pasti. Mau jatuh cinta, jatuh tempo, beres. Relax. Sama Yesus, Kerja relax. juga. Waktu saudara dan saya menghadapi ketakutan dengan bersyukur, Syukur. maka itu sudah 50% menjadi kesembuhan. Amin. Kenapa orang ya dok ya, pergi ke dokter, baru lihat dokternya senyum aja, dokter bilang gini, nggak apa-apa. Apalagi kalau dokternya cakep. Bisa sembuh. Iya. Udah sembuh dok ya? Oh iya iya. iya. Serius, itu namanya sugesti. Suges Yes. ya. Nah tapi ini kita iman. Amin. Dan yang menarik kita mencontoh waktu Yesus harus memberi makan 5.000 orang, Iya. itu laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anak, 15.000, hanya ada 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Yesus menengadahkan ke tangannya dan mengucap syukur. Yes. Amin. Jangan takut, mengucap syukur. Pertanyaannya kapan rotinya terbagi menjadi 5.000 lebih, 15.000? Bukan waktu bersyukur. Kalau menjadi 5.000, Yesus tertutup oleh roti. Berkontainer-kontainer roti dan ikan. Waktu roti dibagikan. Bagikan kasih kepada sesamamu. Sekarang banyak orang yang pesan ojol, pesan 3, 2 dimakan, 1 untuk ojol. Oh. Senyumnya itu enggak bisa kita beli di mana-mana. Berbuat kasih membantu tetangga yang kekurangan, Iya. sahabat yang kekurangan. Iya. Dan yang paling penting hari ini adalah setelah Anda bersyukur, maka janjinya itu digenapi. Dan pujian ini akan menutup acara ini. Kasihnya Tuhan itu tiada duanya. Ingat, kasih manusia bisa berubah. Iya. Tetapi kasih Tuhan Yesus tiada duanya. Iya. Dan ingat, karena kasihnya tidak duanya, dia sudah mati buat kita. Amin. Dia dikubur buat kita, dia bangkit buat kita. Dia bahkan ke sorga untuk kita.
tenang, bagi yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah punya rumah di surga. Simple nangkapnya, rumahnya di surga udah jadi. Rumah kita masih lama, masih belum. Karena kita masih perpanjang program Happy dan Worship at Home ini. Mari tetap bersukacita di rumah, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kasih-Mu tiada duanya. Yes, silakan. Dua sudah share. Kita akan berjumpa lagi, tetap dalam hadirat Tuhan, lewat Happy dan Worship at Home setiap minggu. Biarlah kita tetap mengangkat tangan kita untuk memberkati pemerintah, memberkati Presiden, Amin. Insinyur Joko Widodo, bersama Ma'ruf Amin Wakil Presiden kami, jajaran menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat sampai lurah, RW dan RT. Untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami support untuk pencegahan darurat corona ini segera selesai. Amin. Sehingga COVID-19 lewat, resesi ekonomi lewat, Amin. Indonesia dipulihkan, Yes. Indonesia disembuhkan, Iya. Indonesia kembali maju. Terima kasih seluruh pemirsa yang mengikuti program ini, sehat, sejahtera, bahkan diselamatkan. Amin. Masuk dalam surga yang kekal selama-lamanya. Berkat Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Amin. Haleluya.